Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada bagian ini kita akan melakukan uji linearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak ya. Untuk pada uji prasyarat regresi linear. Karena dalam regresi itu kan dia memodelkan sesuatu berupa garis lurus ya. Kalau yang regresi linear antara variabel x dan y misalnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas uji linearitas tersebut baik menggunakan scatter plot maupun uji yang lain yang mungkin lebih terpercaya daripada hanya melihat sebatas diagram titik atau scatter plot. Nah, baik adik-adik sekalian, kita akan menggunakan species. Berarti yang pertama adik-adik isi dulu variabelnya di variabel view, yaitu variabel x maupun variabel y dengan label. Kemudian sesuai nama variabelnya. Kemudian silakan ganti data pengukuran itu dengan data skala ya, dua-duanya. Nah, setelah itu silakan isi terlebih dahulu datanya. Nah, untuk melakukan uji linearitas antara dua variabel x dan y, di mana x adalah variabel independen dan y adalah variabel dependen atau terikat, maka silakan adik-adik klik analyze, kemudian compare mean, silakan klik mean, kemudian silakan adik-adik pindahkan ya, dipindahkan variabelnya x di independen, kemudian variabel y sebagai variabel terikat di dependen. Misalnya di sini ada hasil belajar dan motivasi. Kemudian silakan klik option. Kemudian silakan dicentang test for linearity-nya ya. Silakan dicentang, kemudian continue. Setelah itu silakan di oke. Nah, ketika muncul maka cara pengambilan keputusan kita, silakan adik-adik lihat di ANOVA tabelnya, yaitu melihat F-nya ya, melakukan uji F atau uji Fisher. Jadi ada dua cara. Pertama, membandingkan F hitung ini 0,864 dengan F tabel. Kemudian yang kedua, melihat signifikansinya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat signifikansinya terlebih dahulu, ini ada 0,481. Berarti ketika itu lebih besar daripada 0,05, maka kemungkinan data tadi tersebut adalah linear. Itu yang pertama ya. Jadi melihat signifikansi berarti terjadi hubungan linear. Kemudian yang kedua, kita melihat nilai F-nya, kita bandingkan dengan F tabel. Ya, jadi bagaimana cara melihat F tabel? Lihat di sini adik-adik, ini adalah kolom ketiga baris ke-15. Ya, kolom ketiga baris ke-15 dan akan dibandingkan dengan F hitungnya yaitu 0,864. Nah, kita bisa melihat, adik-adik bisa lihat di Google ya, tabel F-nya. Tadi ada 3, kolom ketiga baris ke-15, nilainya adalah 3,29. Sementara 3,29 ya, sementara F hitungnya adalah 0,864, berarti lebih kecil daripada F hitung. Maka dari itu antara dua variabel ini itu terjadi hubungan linear. Itu cara yang pertama ya. Ini. Kemudian cara yang kedua, adik-adik boleh menggunakan scatter plot, tapi itu agak tidak meyakinkan ya, karena kenapa? Tergantung prediksi kita dalam melihat titik-titik yang ada pada gambar. Jadi caranya, silakan adik-adik klik graph, tahu gambar, kemudian legacy dialog, kemudian cari scatter plot ini atau diagram titik, kemudian silakan diklik, kemudian kita klik aja yang simple saja, kemudian define. Setelah itu adik-adik masukkan variabel terikatnya di y, kemudian variabel bebasnya di x ya. Nah, kemudian silakan di OK, maka akan muncul diagram titiknya ya, diagram titiknya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita menarik sebuah garis maka akan membentuk pola.
Tetapi ini hanya scatter plot itu adalah uji linearitas yang paling lemah, karena kita tidak tahu ya adik-adik bagaimana kalau banyak data kemudian kita tidak tahu apakah titik tersebut membentuk pola atau tidak. Jadi saya sarankan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan uji dengan membandingkan minnya, kemudian melihat nilai F-nya seperti yang di sini tadi ya. Jadi kalau menggunakan, tidak usah lihat scatter plotnya, cukup menggunakan yang tabel ANOVA tadi. Kemudian pengambilan keputusannya apabila nilai F lebih kecil daripada F tabel, maka dia dikatakan memiliki hubungan linear, atau dan yang kedua apabila signifikannya lebih besar daripada 0,05. Nah, saya pikir cukup. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.